Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, karena besok ada yang sholat Idul Fitri, ada yang hari dan besok sholat Idul Fitri, maka kita akan membahas walaupun tidak hubungannya dengan Idul Fitri, tapi berhubungan dengan bulan Ramadan, yaitu Satrio Piningit melawan badai. Apa itu? Itu hanya sebuah kiasan, saudaraku. Jadi yang namanya seorang Satrio Piningit barangkali ilmunya aneh-aneh, neko-neko, berbeda dengan kita, dengan saya yang ilmunya terbatas, bahkan sangat terbatas. Seorang Satrio Piningit kenapa melawan badai? Kalau kita percaya bahwa di dalam penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan di Indonesia khususnya ditentukan oleh hilal dan hisab. Hilal berdasarkan penglihatan bulan terhadap bumi. Ketika bulan sabit terjadi, maka pada saat itu terjadilah bulan baru, 1 Syawal. Itu secara umum, secara garis besarnya itu yang menerangkan ahlinya. Yang kedua, hisab dengan cara perhitungan. Kebanyakan sejak saya kecil sampai sekarang, penentuan itu ya secara itu, secara hilal dan hisab. Akan tetapi bagi seorang Satrio Piningit, kalimat dari dulu-dulu dia tidak pernah mudah percaya dengan dalil atau hadis yang dibuat oleh manusia. Beliau itu hanya yakin percaya dengan firman Allah, bukan dengan hadis. Akan tetapi tidak mengesampingkan hadis. Itulah seorang Satrio Piningit. Ketika kita menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu ditentukan oleh hilal dan hisab, maka Satrio Piningit ada tambahan lagi 2 untuk meyakini bahwa awal Ramadan dan akhir Ramadan itu terjadi pada hari ini atau hari besok. Itu penentuannya. Pada umumnya itu adalah sama, hasilnya itu tidak pernah meleset di antara pertama dan kedua, hilal dan hisab. Hanya seorang Satrio Piningit itu akan didampingi dengan dua lagi pendamping untuk menentukan itu. Yang pertama adalah dengan istikharah. Beliau istikharah sebelum bulan Ramadan. Yang kedua itu berkomunikasi dengan alam gaib. Artinya di dalam keterangannya bahwa di bulan Ramadan yang namanya jin itu tidak bisa berkeliaran atau berhubungan dengan manusia atau mengganggu manusia. Maka ketika penentuan awal Ramadan itu ketika malam jam 12 lebih tidak bisa berkomunikasi dengan alam gaib, maka pada saat itu jatuhlah awal pertama bulan Ramadan. Jadi ketika biasanya bisa berkomunikasi kemudian tiba-tiba tidak ada, maka itulah penentuannya awal Ramadan. Karena berkali-kali yang namanya di bulan Ramadan bangsa jin itu nggak bisa berkomunikasi dengan bangsa manusia, baik itu jin itu nggak bisa. Koren sesekali saja. Nah, hampir sama ketika besoknya terjadinya yang disebut dengan 1 Syawal atau Idul Fitri. Maka ketika seorang Satrio Piningit jam 12 malam lebih sedikit itu ada tamu atau berkomunikasi dengan alam gaib, itu nyambung lah, itu udah dipastikan bahwa hari itu adalah merupakan 1 Syawal. Nah, setelah didapatkan dari 4 metode tadi, barulah berapa yang sama, berapa yang tidak. Biasanya yang sama 3, yang tidak 1, atau kadang-kadang semuanya sama. Dulu sering semuanya sama. Nah, ketika seorang Satrio Piningit dalam hidupnya melawan badai, maka beda, ekseptif perkecualian. Beda, sangat hati-hati untuk penentuan 1 Syawal dan awal Ramadan. Nah,
Dari hitung-hitungan yang ada di pemerintahan dengan beberapa organisasi Islam itu hanya 2 cara ya, hilal dan hisab. Jadi ada 2 lagi, kalau satu penyakit itu bukan 2, ada 4 semuanya. Nah kemudian yang kedua adalah melawan bales tentang masalah dajjal. Tadi yang pertama tentang awal Ramadan dan akhir Ramadan, kalau yang kedua ini adalah dajjal. Banyak sekali keterangan hadis-hadis atau para ustadz itu menyampaikan bahwa ciri-ciri dajjal seperti A, seperti B, seperti B, kemunculan dajjal di muka bumi. Tapi kalau menurut salah satu peneliti bahwa dajjal itu tidak berbentuk seperti jin, seperti manusia, akan tetapi seperti syaitan. Jadi yang namanya dajjal itu adalah raja dan ratunya bangsa seton, itu adalah dajjal. Kalau soal atau benar kan itu hanya urusan Allah, kita hanya memprediksi saja. Jadi ketika orang-orang menyebutkan ciri-ciri nanti akan muncul dajjal dengan mata satu di tengah-tengahnya kan, sampai kapanpun sulit untuk ditemukan. Kenapa? Karena secara logika kalau mata satu itu ada cacat, ada kelainan pada saat di dalam kandungan, pada saat melahirkan, bahkan seperti itu. Jadi matanya satu. Yang kedua, beliau itu mengartikan dajjal berbeda dengan para ustadz atau orang-orang yang pandai lah. Menurut beliau yang disebut dengan dajjal itu sudah turun sejak tahun 2019 yang lalu dan masuk ke dalam otak setiap manusia. Jadi hampir sama dengan syaitan. Kalau syaitan mah makhluknya biasa, kalau dajjal ini mungkin rajanya, raja dari syaitan ya dajjal, barangkali seperti itu. Itu sangat berbeda. Cara pandangnya salah satu peneliti terhadap dajjal itu berbeda dengan cara pandangnya para ulama, para ustadz atau mungkin agama-agama lain, tokoh-tokoh agama lain, itu berbeda. Nah yang ketiga itu adalah Imam Al-Mahdi. Hampir sama sesungguhnya prosesnya dengan dajjal, bahwa Al-Mahdi itu adalah kemungkinan besar dia bukan ruh, bukan nyawa, akan tetapi korin dajjal yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada beda pandangan, beda pendapat yang tentunya bagi seorang satu peningit adalah bukan hal yang asing lagi. Ketika dia bersujud kepada Allah minta petunjuk, itu cukup lama. Untuk pertama ya mungkin akan suatu masalah itu akan dikeluarkan dulu hipotesa lah gitu kan, artinya kan kesimpulan sementara atau kesimpulan dasar. Yang namanya dajjal itu makhluk ciptaan Allah, bahkan seperti itu. Ketika nanti sudah sampai pernyataan dan teori akan berubah lagi, karena teori merupakan ilmu sains yang dapat diterima secara ilmiah baik oleh masyarakat biasa maupun oleh para ahlinya. Jadi ada 3 yang sesungguhnya termasuk Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang yang diyakini mampu untuk mengemban amanah dan masih barangkali keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari jalurnya Siti Fatimah. Saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.